permasalahan bencana alam merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Bahkan setiap tahunnya terdapat kejadian bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa telah terjadi 749 kejadian bencana alam pada 3 bulan pertama di tahun 2023. Bencana longsor menjadi urutan ketiga bencana yang sering terjadi triwulan pertama tahun 2023. Terdapat 130 kejadian bencana tanah longsor di Indonesia dengan presentase sebesar 17,35%. Penelitian ANUR tahun 2023, hal tersebut terjadi karena letak Indonesia berada pada pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik yang mengakibatkan gerakan tanah sering terjadi. Gerakan tanah yang terjadi pada daerah pegunungan akan berpotensi menimbulkan tanah longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Maliku Saleh dari Prodi Psikologi. Hari ini kami ingin membahas terkait tugas mata kuliah psikologi yang diampu oleh Bu Nursan Junita BHSC MA Psikolog. Kami beranggota 3 orang, yang mana saya Jupri dan ada Cindy dan juga ada Yerman Wanda. Di mana judul kami yaitu terkait tentang penyebab dampak bencana longsor dan cara mengatasinya. Nah, jadi apa itu bencana longsor? Bencana longsor adalah peristiwa alam berupa pergerakan massa tanah, batu, atau material lain menuruni lereng akibat gravitasi. Longsor sering terjadi di daerah dengan topografi curam dan tanah yang tidak stabil. Nah, jadi apa penyebab dan faktornya? Terdapat beberapa faktor, yang dimana ada faktor alam, yaitu ada curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas dan vulkanik. Dan ada faktor manusia, di mana ada penebangan hutan, aktivitas pembangunan, penggalian tanah, dan tata kelola lahan yang buruk. Dan apa dampak bagi lingkungan? Nah, jadi dampak bagi lingkungan yaitulah kerusakan ekosistem, hilangnya vegetasi, dan sedimentasi pada sungai dan waduk. Dan juga ada gangguan habitat pada hewan. Nah, jadi apa dampaknya bagi infrastruktur? Dimana dampaknya itulah kerusakan jalan, jembatan, dan bangunan, dan gangguan jaringan listrik dan komunikasi, tertutupnya akses transportasi. Nah, jadi apa dampaknya bagi ekonomi? Dampak bagi ekonomi itulah kerugian finansial akibat kerusakan properti dan infrastruktur, dan hilangnya mata pencarian terutama di sektor pertanian, dan biaya tinggi untuk rehabilitas dan rekonstruksi. Dan juga apa dampaknya bagi kesehatan, di mana ada cedera atau kematian, penyakit akibat kontaminasi air atau lingkungan yang rusak. Selanjutnya ada gangguan kesehatan mental, di mana beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya longsor, di mana ada faktor geologi, tanah gembur, batuan, dan lapuk. Faktor hidrologi, curah hujan tinggi, drainase yang buruk, dan faktor manusia, deforestasi, pembangunan di daerah rawan.
Selanjutnya ada trauma psikologis akibat bencana longsor. Trauma psikologis adalah dampak emosional yang dialami korban bencana, mencakup ketakutan, kecemasan, dan depresi. Nah, gejala-gejala trauma yaitu ada gangguan tidur, insomnia atau mimpi buruk, kecemasan berlebihan, rasa cemas yang terus-menerus, perasaan terisolasi, kesulitan berhubungan dengan orang lain, kilas balik kejadian mengalami kembali peristiwa bencana, hilangnya minat, tidak lagi tertarik pada aktivitas sehari-hari. Nah, akibat trauma bagi kesejahteraan individu dan masyarakat, penurunan produktivitas kerja dan dampak pada ekonomi lokal, gangguan hubungan sosial, kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, penurunan kualitas hidup dan kesehatan mental yang menurun, tingkat stres tinggi, meningkatkan ketegangan dalam komunitas. Di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan trauma, yaitu ada kondisi individu, usia, dan kesehatan mental sebelum bencana. Dukungan sosial, keluarga, dan komunitas memainkan peran penting. Dan selanjutnya ada skala bencana, jumlah korban dan kerusakan, dan pengalaman sebelumnya. Riwayat trauma lainnya dapat memperburuk efeknya. Itulah tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian manusia, ekonomi, dan lingkungan akibat longsor. Nah, jadi apa langkah-langkahnya, yaitu adalah identifikasi dan pemetaan daerah rawan longsor dan penghijauan di lereng curam untuk membangun sistem drainase yang baik, edukasi masyarakat tentang tanda-tanda longsor, dan peraturan ketat dalam tata ruang dan pembangunan. Selanjutnya ada apa manfaat bagi masyarakat, yaitulah manfaat bagi masyarakat itulah mengurangi resiko kehilangan nyawa, melindungi aset dan infrastruktur, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.